Maksud orang Kristen Nah, ini terus? tak ada lagi sanksi ketika melakukan kemaksiatan. Itulah indahnya di Kristen. Kasihilah musuhmu. Musuh kita itu pencuri, musuh kita itu perampok, musuh kita itu pembunuh, musuh kita itu pesinah. Itu semua dikasihi di dalam Kristen. Korban Satu. kasih. Bang Jom, tapi kan tidak begitu amat. Iya, begitu amat. Kenapa tidak begitu amat? Kan ada hukum negara, ada hukum positif di Kan negara kita begini. ini. Dengar dulu. Coba agama Yang- Kristen yang berlaku hukumnya. Tidak ada lagi, tidak ada penjara, nggak ada penjara kalau Kristen, hukum Kristen yang dipakai di bumi, tidak ada penjara. Bang Jom, Anda gini, tahu di Vatikan, tunggu. Anda tahu di Vatikan, Vatikan itu menurut informasi itu nggak ada penjara di sana. Nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Iya. Jadi kalau Nggak ada ada orang penjara. kalau ada orang membunuh, ada orang mencuri, nggak ada Tidak ada orang hukumannya. yang bunuh. Tidak ada Kasih. orang bunuh-bunuh di Vatikan. Kata siapa kan baru-baru ditemukan pemakaman anak-anak bayi yang hasil dan kemudian Tidak ada itu. ditemukan. Itu berita hoax saja itu, Bang. Ya Tidak ada pembunuhan. udahlah. Artinya orang Vatikan itu, orang di Roma itu orang-orang baik-baik semua. Nggak ada penjara loh di sana. Nggak ada penjara dan Nggak tidak ada ada. dan tidak ada kemaksiatan juga. Ya kan kita belum pernah tinggal di sana. Eh. Lele. Begini, belum putus, langsung ketawa. Oh, Ada lucu juga Jadi- emang ini. Gimana? Begini. Gimana? Di Vatikan itu kan tidak ada penjara. Enggak ada penjara. Enggak ada kejahatan. Tapi dengan catatan tidak ada kejahatan. Iya. Dengar dulu. Adapun kejahatan kecil-kecilan itu Kecil-kecilan. mungkin ditolerir. Iya. Kecil-kecilan. Kalau ada kejahatan besar diapain menurut hukum Kristen? Jadi kayaknya tidak, orang-orang di sana tidak ada melakukan kejahatan. Iya, kalaupun ada kejahatan yang besar, Itu dahsyat. kan kalaupun. Iya, menurut hukum Kristen Ada diapain? aja, Bang Juma. Kalau di Kristen, menurut hukum Kristen, kalau ada kejahatan besar diapain? Menurut Kristen? Menurut Kristen ya. Ya, Di Alkitab ini kan. ya. Disuruh masuk ke Soalnya- gereja pengakuan dosa, gitu aja. Iya, maksudnya kalau ada dosa kan mengaku saya berdosa gitu kan. Ya udah selesai, gampang dong. Selesai. Iya. Gampang dong. Besok Anda habis ini pi cari lubang. Hantam sana lubangnya, hantam sini lubangnya. Habis itu pengakuan dosa. Halilintar Bapa, semalam aku salah masuk lubang. Lubangnya tetangga gue masukin. Bukan begini juga. Bang Jom kan begini. Bang Juma ini kan sering baca Alkitab. Ya toh? Iya. Kalau setahu saya yang melakukan perzinahan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru itu cuman satu kali, toh? Cuman satu kali. Maksudnya ceritanya dikisahkan dan tidak ada hukumannya gitu kan. Waktu itu, maksudnya Yesus maafkan orang-orang perempuan itu gitu. Dan dengan catatan orang itu kan dia bertobat, perempuan itu. Cuman satu kali, habis itu kan dia bertobat. Ya. Oh. Jadi kalau Jadi Kristen saya hari tidak ini tahu berzina, sekarang ini. bertobat juga. Makanya kayaknya kita harus lakukan kesalahan dosa itu cuma satu kali aja, Bang Juma. Karena dia Kalau melakukan lagi, tidak boleh. Karena buktinya perempuan yang melakukan zina itu kan dia langsung bertobat. itu Makanya maunya saya juga hukumnya kalau- enggak boleh. Tapi jasad ini si Ucok kalau lagi marah mau ngapain si Ucok? Tidak, makanya oleh karena itu kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus kayak perempuan yang melakukan Mulai perzinahan nih itu. sedeng, mulai Bukan. kira kudes. Begini loh. begitu. Jadi orang Katolik itu, Bang Jom, toh dosanya berzina itu atau dosanya itu cuma hanya satu kali, tidak boleh lebih. Kalaupun Habis satu kali harus itu bertobat. kalau melakukan lagi, Karena tidak ada hukumnya gitu. Tidak ada. ada hukumnya berarti bebas. Bukan, maksudnya tidak diizinkan. Kalau tidak ada hukum itu berarti tidak diizinkan. Aduh,
Aduh, 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa, namun apabila engkau melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan untuk dosa kita saja, melainkan dosa dunia juga. Mantap kali dah. Kurang apa? Kurang apa Kurang di apa? Kristen? Kurang apa di Kristen ini? Lengkap Kurang sudah. apa coba? Yang di bawah ini yang komen-komen. Kurang apa itu Yesus? Kurang Baik. apa ya? Baiknya coba. Semua dosamu ditanggung, coba. Dosa 1 kali langsung diampuni, tapi dengan catatan 1 kali aja. harus dipenuhi dengan Roh Kudus harus. Iya, Roh Kudus, iya, berbuat dosa, iya. Jadi pasti intinya orang kayak perempuan itu pasti mati masuk surga itu. Iya. Dosanya Karena diampuni. Iya. Mantap sekali, Bang. Dengan catatan cuma 1 kali, jangan dobel-dobel. Maumu. Tidak. Justru kalau orang Bukan kemudian sudah melakukan 1 kali ketagihan. Itu sudah hukumnya begitu, hanya 1 kali. Kalau sudah melakukan Apapun- 1 kali ketagihan. Itu buktinya perempuan itu cuma 1 kali dia bertobat. Kan cuma 1 kali dicerita, nggak ada lagi cerita lainnya. Cuma sekali doang Ya, kita dicerita. kan percaya yang di Alkitab aja, Bang. Iya, tapi kan udah diceritakan Kalau kisah bikin wanita tambah itu. cerita baru hancur lah apa yang dikatakan ini semua orang-orang tentang Alkitab ya kan. Nggak, masalahnya perempuan itu nggak diceritakan sampai tamat riwayatnya. Mana tahu besok melakukan lagi. Kan sudah menerima Yesus, Intinya. jadi boleh dong. Udah menerima Yesus, boleh dong. Kita kan anak-anak Tuhan. Boleh 1 kali boleh. Oke? Hari ini 1 kali, besok 1 kali, besok lagi 1 Bukan, kali nggak 1 boleh. kali untuk selamanya. 1 kali untuk 1 hari. Hmm. Kurang minum jamu apa? Kurang minum jamu apa? Komen-komen. Akan kalian komen-komen. Allahu Akbar. Masya Orang sudah Allah. mengajarkan yang terbaik 1 kali kan cukup. Iya, berarti Saya ayo kasih yang tahu belum kalian. bermaksiat silakan bermaksiat 1 kali. Habis itu jangan ya. Nah, habis itu Jangan. tobat ya. Tobat ya. Lucu. Aduh. Lucu. Bukan yang komen-komen ini lebih lucu lagi daripada saya. Agak lain kalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, kita naikkan pendeta atau pastor ya. Mana tahu ada pastor atau pendeta di bawah. Oke, setuju? Setuju, Bang. Oke, minum kopi lagi. Campur masaku dong. Halo saudara Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat malam. Halo, Selamat malam, Bang. Ini, Bang. ada yang ingin disampaikan? Iya, saya ntar Bang biar saya buka kamera saya. Iya. Nggak ada pula apa nih? Tunggu ya, saya lupa lampunya. Karena kebetulan saya di dalam kendaraan nih. Saya hanya Iya, Bang. menyampaikan. Iya. Yang penyampaian itu saya ikuti dari awal ya, Abang itu tadi. Yang dulunya saya dari orang kafir juga, yang mualaf di tahun 2004. Saya sering juga di komal-komal ini, seperti kayak saya berteman dengan Holong, dengan yang apa ya, kalau Holong sudah berkenalan saya dengan saya juga sudah bertemu dengan dia, dengan saya pun sudah di rumahnya sekali sudah. Alhamdulillah. Yang di pernyataan si abang ini benar adanya, dan juga yang hukum itu ya, hukum yang saya jalani dulu, saya dulu tidak punya aturan hidup. Jadi di Kristen itu kalau kita melakukan dosa ya katakan sekali, tapi ya terus menerus. Tidak ada hukum. Nanti setiap kita udah merasa dosa kita kita bayar sama pendeta tebusan dosa. Jadi di Kristen itu yang namanya dosa itu nggak ada. Saya Katolik, Bang, bukan Kristen. Iya, saya Protestan. Iya, maksudnya kalau saya tidak ada bayar-bayar segala toh.
Kalau di Jadi sini bayar. secara pribadi. Nah, Kalau bayar. saya itu bayar Artinya pribadi kita mengakui saya dosa, dengan mengakui Tuhan. dosa. Jadi pendeta itu yang menyelesaikan, dan kita sudah terhapus dosa. Setelah kita bayar ke pendeta, kita selesai dari dosa, gitu ya. Wah, Nah, keren. jadi hukum dosa, yang namanya dosa itu tidak ada. Jadi semua hukum itu tidak ini, karena tadi abang itu kata awal dari pertama itu mau pingin belajar. Kalau pingin belajar itu, kalau disampaikan ayat-ayat itu yang benar, itu digunakan akal dan berpikir. Jadi bukan ditolak begitu. Kalau Bang Juma, saya dari awal dari kayak seperti Bunda Ripa dengan Bang Nandar, dengan Pak Ustadz PI gitu. Saya hanya spot mereka semua, saya selalu di bawah. Iya, Saya Tunggu, saya Bang mengakui Samosir. kecerdasan. Gimana? Bang Samosir, ini abang kan dari Saya Entah. toba. iya maksudnya abang dari Kristen kan? Iya. Toh? Jadi apa menurut abang apa yang saya katakan itu yang salahnya gitu menurut abang? Ya salah lah. Apa? Jadi Anda boleh katakan berdosa sekali saja. Tidak ada seperti itu. Hukum Islam itu jangankan berdosa, hukum Islam ini yang mendekati aja dibicarakan. dilarang. Mendekati aja dilarang. Itu di Islam. Bang Toba ini bukan Islam yang dibicarakan, Bang Toba. Jadi Agamanya dia Katolik. Katolik. Di Katolik boleh berdosa satu kali katanya. Habis itu nggak boleh Itu lagi. ada tertulis, itu diampuni sama Yesus. sama dengan di Protestan pun juga berdosa, nggak masalah. Setiap nanti kamu ampunan dosa, ya cuman hanya bedanya aja. Kamu ini kata kamu bisa sekali, itu bohong itu bro. Dari mana kamu bisa mengatur dosamu? Mana dalilnya boleh Enggak, berulang-ulang? bukan Nah, kata coba. dalil. Ini pribadi yang Dalam saya Alkitab. jalani hidup. Nggak usah Di tanya dalam kau Alkitab itu dalil. kan itu sudah diceritakan, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu kan ada 10 perintah Allah itu. Kalau Boleh bilang satu kali. jangan, adapun satu kali itu ya karena udah toh. Nah, tapi setelah satu kali itu kan jelasnya diampuni dia. Habis diampuni, orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya saya tidak dilempar dengan batu. Saya bertobat, begitu. Karena waktu itu kan hukumnya rajam, toh. Kalau sekarang di agama di Katolik gimana? Kita Bisa. tidak lakukan dosa lagi, berzina lagi kan cuma satu kali sudah. Udah pasti kamu pastikan berusaha kau hidup itu berdosa cuma hanya sekali seumur hidupmu. Kan tidak toh? Saya pastikan lah. Nah, kamu yang benar aja kamu Kalau jadi bisa melihat dosa manusia. saya. Saya aja Abang saya bisa sudah melihat dosa menjalani saya kan hidup nggak tidak- bisa juga. Kalau saya makanya saya apa ya? Kalau saya dulu berpindah karena saya hidup tidak punya aturan. Makanya saya cari tata hidup yang punya aturan. Di Islam lah hidup punya aturan. Agar saya hidup kekal dan selamat. Begitu. Jadi jangan kau Berbahagia. ceritakan tentang di agamamu yang Karena- sekarang. karena Saya abang- hidup saya sudah karena tahu hidup bagaimana orang Kristen itu ya. Saya tahu. Jadi Karena jangan abang kau udah bohong. berada di Muslim, berbahagialah di sana ya kan. Iya benar. Jadi yang Yang kita kau bahas katakan ini, benar. toh Saya berbahagia. abang kan bertanya pada saya, emang abang lakukan dosa satu kali? Saya bilang iya, saya satu kali ya, saya sudah bertobat. Apa? Kan tidak seharusnya abang tidak bisa bantah dong. Abang kan tidak bisa. Saya melihat dosa bukan membantah, saya tidak meyakini kau bisa melakukan dosanya sekali seumur hidupmu. Kau ini bohong kau ini. Kok Kau bisa bohong? bohong lah. Jangan- Jujur ada kau jadi manusia. Jangan berfitnah lah. Bukan berfitnah, itu fakta itu. Saya jalani Kok kok. fakta Hidup mana? nggak punya ada aturan. Mana? Kalau yang namanya di Kristen itu nggak ada aturan. Kau ini jangan apa rupanya di depan- bedanya Kristen di ke Katolik dengan ke Protestan? Apa bedanya? Dari mana Di rupanya depan- dasar sumber Tuhannya? Coba. di depan hukum segala tuduhan itu harus berdasarkan bukti. Abang nggak bisa bilang saya berdosa lah.
Kalau saya bilang saya berdosa hanya satu kali ya, kamu harus percaya begitu. Yang Tidak saya boleh bantah. jalani, Iya. saya hidup Atau gimana, saya Bang Juma? hidup, Bagaimana? ya. Emang abang bisa melihat dosa saya, Bang Juma bisa? Ya dosa Kalau- memang tidak Bisa bisa nggak? dilihat itu bro, nggak bisa dilihat. Iya, karena Dari kamu mana tidak kau bisa bisa lihat dosa? melihat, tidak Tapi boleh kamu perilakumu menuduh. itu yang mengatakan kamu itu berdosa. Jadi Apa jangan kau perilaku apa? bohong gitu loh. Perilaku apa saya? Lah kau memang di TikTok ini nggak buat perilaku. Siapa mau lihat kau buat perilaku di TikTok? Nah tentu mungkin kau cerita ini kan. Begitu. Kalau orang dari ucapanmu begini, aja Bung, sudah nggak Samosir. bisa ini. Tadi Kayaknya kamu awalnya Bang tadi Juma harus naik ke ajar sini, lagi tentang naik di Komal ini agama tadi mau pingin Islam belajar. dia ini. Kata kamu Belum kamu terlalu Katolik. paham. Begini loh, Bang. Nah, cuma Manusia itu kalau sudah saling menuduh seperti yang abang bilang ini, hancurlah dunia ini. bukan menuduh karena saya Iya, dari terus Protestan, apa namanya? dari Protestan saya tahu bagaimana cara hidup Apapun itu. agamamu sekarang, toh agama apapun kamu, tidak boleh kamu menuduh, oh dosa si A sudah 1 kilo, dosa si B 2 kilo. Tidak bisa. Toh? Begitu loh Bang. Jadi Bukan kalau saya saya, bilang dosa enggak. saya cuma 1 kali, kamu harus percaya. Karena saya dasar dari orang kafir. Jadi, kamu kalau mengatakan tentang melakukan dosa, jangan katakan kamu hanya bisa melakukan sekali seumur hidupmu selesai, terus kamu bertobat. Mana dasar hukum tobatnya di agama Kristen di mana? Cemana kita menebus dosa? Cara tutup menebus dosanya bagaimana coba? Coba jelaskan sama saya dulu. Bagaimana cara menebus dosanya? Maksudnya? Kalau kamu berbuat salah, oke? Dengan kamu berbuat salah, kamu ini dosa dan saya melakukan salah yang ini tidak dibenarkan oleh agama ataupun Tuhan. Kamu cara menebusnya bagaimana? Cara bagaimana? Begini ya. Penebusan, karena saya kan baru belajar juga Bang Jum ya toh. Penebusan dosa, pengakuan dosa ini kan dalam agama Katolik itu sebuah sakramen. Oh, sakramen itu pengakuan dosa. Nah, tapi yang tertulis di Alkitab toh kayak yang tadi yang saya ceritakan, orang yang berzina itu dia cuma 1 kali berzina, habis itu dia jadi orang baik. Toh begitu. Iya, cara menebus dosanya bagaimana? Ada yang komen para Katolik dosa cuma 1 kali. Baguslah itu. Kok parah? Berulang-ulang lah yang parah. Iya, kita antara sama ya Kristen dengan Protestan. Ya, cuman dia disebutkan namanya aja berbeda. Nah, dari sumber dari kitabnya itu ia berdasarkan saya dulu mengatakan Yesus itu juru selamat. Jika beriman kepadanya, maka saya akan selamat. Ditebus dosa saya. Jadi saya berbuat sesuka hati dan seenak saya. Tapi dasar karena saya punya akal, tidak saya mencari yang namanya keselamatan itu. Karena perilaku saya sudah katakan saya tidak baik ataupun tidak bagus, nggak perlu saya sebutkan ya kan tentang perilaku saya itu. Saya yang takut dengan perilaku saya itu, agar saya tidak dihukum dengan perbuatan saya itu. Saya mencari macam mana cara penebusan dosa ini. Yang saya temukan itu di Islam. Terus Bukan. di Islam kalau kau berbuat dosa abang tidak dihukum? Bukan Abang tidak mencuri dihukum. tidak dihukum. Dengar dulu, Terus? bukan begitu. Artinya saya perilaku dan dosa saya itu, ya, saya bertobat kepada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan saya, dan saya merubah dan tidak melakukan lagi. Cemana caranya? Dan saya beriman kepada Rasulullah, mengikuti ajarannya dan tidak melakukan dasar hukum yang sudah ditentukan di Islam. Tidak ada. Satu contoh, saya dulunya saya melakukan sebuah yang disebut maling. Di Islam maling kalau hukum yang namanya hukum Islam dasarnya itu dipotong tangannya. Tapi kan di negeri ini tidak ada. Tapi dia
di hukum di negeri ini tidak ada. Jadi bagaimana kita itu agar jangan melakukan sedemikian? Kita harus mengikuti aturan agama itu. Sama Jadi tidak aja ada lah, di Bang. negeri ini. Sama aja lah Bang. Di Katolik juga dibilang dari awal kan jangan mencuri, toh, iya kan? Iya, Jangan mencuri. oke lah Berarti kalau di situ. sama aja. Bukan Tapi tidak kalau bilang di tidak ada Protestan- hukum. Abang bilang kok nggak ada hukum. Di Protestan tidak ada hukumnya, Protestan- kawan. Protestan ada hukumnya. Jangan mencuri itu kan sebuah larangan. Berarti kalau lakukan kan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Orang kalau kita melakukan dosa, kita penebusan dan pengakuan dosa. Kita hanya bayar ke pendeta. Ke Nah, pendeta terus bayarnya. bagus kan? Selesai. Kalau di Islam tidak seperti itu, tidak seperti itu. Bukan terus bayar pakai duit, tak. Bayar tingkah dan perilakumu itu. Dan perilakumu itu yang menebus dosamu itu jangan lakukan perbuatan sedemikian ke depan. Begitu. Jelas. Jadi kita merubah pola hidup, tata yang bagus, tapi di Islam itu ditata dengan rapi, dijaga. Berbicara aja harus sopan. Kepada yang tua, kepada yang muda itu bicara saja, diatur. Terus saya Apalagi perilaku dari tadi hidup. ini ada yang kasar, Bang Juma, ada yang kasar. Enggak kan? Ya tidak ada. Kalau Ya tata kan? bicaranya bagus, Itu- bagus. Cuman pernyataannya itu, pernyataan itu di agama no, itu no. yang dimaksud. Makanya saya naik begitu. Hanya itu. Saya hanya menjelaskan di agama saya. Mungkin kalau Anda mungkin yang beda yang Anda lakukan, ya itu buat Anda. Ya kan? Karena saya Protestan, Anda Katolik. Bukan Katolik vs Protestan, dia udah masuk Muslim ini. Iya kan Bang? Abang sudah masuk Muslim toh? Ya. Aku mah belum. Makanya saya tidak pernah. Bang Juma belum bisa meyakinkan saya untuk pindah. Ya mungkin kan Anda belum terbuka akal dan berpikir di mana amanah baik dan buruk adalah tata hidup. Cobalah berpikir konsep tentang ketuhannya. Begitu, Abang. Nah, begitu saja. Makanya saya juga nggak ada. Makanya saya kalaupun ada di Komal-Komal ini marga saya dan ini wajah saya. Selalu saya kalau naik kepada saudara-saudara saya selalu ongkem karena ada juga ini karena marga ini kan pindah marga ini bukan nama marga saya. Jadi ada yang ini ini tukang hujat ini katanya langsung saya ongkem gitu karena saya tunjukkan jati diri saya karena saya orangnya bukan pengecut dan saya bukan penakut gitu karena saya menyampaikan yang benar. Saya dan juga tidak pernah bicara itu menyampaikan yang tidak baik. Makanya saya juga kalau di Komal-Komal itu tidak saya itu menyampaikan ataupun kalau ditanyakan tentang sejarah kehidupan saya itu saya ceritakan mau terima tidak terima itulah dan saya ini bukan belajar dari orang di Komal seperti kayak sekarang ini tidak saya memang bertanya kepada Muslim dan untuk yang menunjukkan kepada saya yang membimbing kalau yang mencari saya mencari jati diri dan konsep ketuhanan saya yang mencari tapi yang membimbing Muslim sampai saya jadi orang yang beriman begitu. Itu dari pernyataan saya kurang lebihnya saya sebelumnya minal aizin wal faizin dulu kepada Bang Juma. Iya Bang saya memang sama-sama saya penggemar Abang setia dengan Bang Ripa, Bang Nandar, Kak Ripa, Abang juga Tos PI selalu saya ada di bawah di mana yang gitu kan tapi kalau dengan Abang ini ya karena tadi saya makanya naik coba saya begitu. Baik Bang, makasih Bang, makasih. Saya luar biasa. Minta maaf Abang. Iya, karena sama-sama Bang. Jadi salam kenal. Begitu juga Abang yang baru Salam di bawah. kenal ya. Dilanjutkan Bang Juma. Oke, Siap, itu makasih aja dari Bang, saya. makasih. Makasih. Boleh izin saya Makasih, Bang, turun Bang. Saya Makasih, turun Bang ya. makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bangsa Mesir ini, Masya Allah. Iya, saudara Kak Amor, dari mana? Gereja mana? Katolik, Protestan? Ya, Assalamualaikum Bang Juma, saya dari NTT, Flores. Iya, waalaikumsalam. Jadi saya ini jujur, ibu saya mu'alaf, istri saya mu'alaf.
Abang sendiri Muslim? Saya Muslim. Alhamdulillahirabbil Nah, alamin. setelah saya pantau dari tadi sama Abang Bibilung, Bilang. Iya. Bibilung, saya rasa hati Bibilung itu sudah menyatu dengan Muslim, saya lihat. Hanya dia butuh sedikit jawaban. Saya rasa tertarik, saya lihat tuh. Iya. Kalau memang sudah ada ilham, marilah. Karena bukan ini Bang Juma dia menyiarkan ini itu menunjukkan bahwa untuk kebenaran kita. Saya istri saya mualaf Bang, saya mengajak. Saya itu hari Abang dikeroyok, dikepung rumah. Ya, ini saya jujur saya ngomong dikepung. Hanya saya menunjukkan kebenaran Islam itu seperti apa. Tapi saya tetap laksanakan sampai mau nikah harus urus pernyataan ini, urus pernyataan itu, harus ke rumahnya. Saya jalani saja. Tapi insya Allah ada berkahnya. Makanya pada tempat ini saya mengajak kepada saudara Bibilung, ini tidak memaksa Bibilung. Saya rasa hati Bibilung sudah menyatu deh. Ini apa yang disampaikan oleh Bang Juma, alhamdulillah itu adalah ilham. Nah, jadi ada orang yang menyeluruhkan kita, itulah orang yang membenarkan kita. Nah, ini saya tidak ini apa toh soal debat abang tadi, betul. Abang tidak debat salah, karena abang ingin menceritakan Islam seperti apa. Ya, teman-teman. Jadi saya datang di sini, saya hanya menginginkan kepada Habib Dulung, ya, Dulung. Saya itu jujur begini Bang, toh saya kan tidak paham tentang agama Islam, ya toh. Saya naik karena judulnya ini percaya Yesus tidak binasa. Karena saya merasa saya tidak binasa juga, saya tekan multi, ya, dinaikin sama Bang Juma. Tapi Dan ternyata saya bukan kelompok orang yang percaya. Tapi Bang Juma sudah jelas tadi. Itu kan abang pasti sudah percaya toh. Sudah percaya toh. Sudah sempurna sekali Bang Juma sudah menjalankan, sudah sempurna sekali. Jujur abang, kami di NTT ini nih Flores nih mayoritasnya Kristen Katolik di sini. Jujur Kristen Katolik. Tapi kebenaran hadir di depan kita, jangan kita sia-siakan. Ini tidak memaksa Anda. Tidak memaksa Anda, ini suara hati Anda. Abang Juma live, dia itu adalah dia mencari keberkahan dia. Untuk kita Muslim, pahala. Ini bukan saya mengajak abang Babilul, bukan abang. Tadi di saat abang dialog Bang Juma, saya senang. Abang Tidak begini, mengalah, Bang, toh. abang Begini, masuk dalam ajakan pikiran. itu kan semua ajakan itu kan tidak ada salahnya. Begini loh, kalau abang meyakini sesuatu itu bahwa itu benar dan abang mengajak ke yang lain, itu baik-baik aja toh, begitu. Jadi siapapun yang mengajak, yang penting jangan terang-terangan mengajak lompat masuk sumur toh, gitu. Kalau yang mengajak yang seperti hal seperti ini itu baik toh. Iya. Nah, itu soal kita cara meyakinkan orang lain, dan orang Ya. lain itu bisa diyakinkan atau tidak, itu soal lainnya. Atau soal mengajak itu lumrah saja Bang. Ya, tapi sebelum mengajak kan, tapi meyakinkan. Kalau memang Anda Ya, rasa betul. meyakinkan, Iya, betul-betul iya. meyakinkan dengan penjelasan, ya terserah Iya. Anda. Itu haknya Anda. Kita tidak punya masalah, haknya Anda. Kalau Anda rasa benar, ya marilah. Kalau memang Anda rasa masih memikirkan, ya tidak apa-apa. Itu Saya kan kembali tentang pada agama pribadi Islam ini kan belum terlalu paham Bang, gitu. Bukan belum terlalu paham, memang tidak paham sama sekali. kalau mau paham silakan. Makanya saya tidak berani bahas tentang itu gitu. Ya tentang agama saya aja, karena itu mungkin yang saya pernah sedikit yang saya tahu kan gitu. Oke, kita sambut Bang Kevin. Selamat malam. Malam Bang, selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya asli Flores Bang. Iya, agamanya maksud Coba. saya Katolik. Ya Katolik. Oh, Flores sama berarti ke Amor ya? Di Flores juga ya? Beda ya? Iya, Bang.
Iya, mungkin beda kabupaten bang. Beda kabupaten. Satu Iya, pulau iya, kami. iya. Siap, siap. Bagaimana mau diskusi tema ini? Gini bang, saya tadi ikuti, saya cuman apa meluruskan aja yang menyangkut apa tadi? Apa? Yang mana itu, Pertobatan Bang? kah? Iya, pertobatan. Dosa-dosa. Nah, tentang dosa. Gini, maksud dosa ini kan semua manusia kan dari lahir kan sudah dosa kan, dari Adam dan Iya. Hawa kan. Iya, Itu dosa asal. Jadi dosa asal itu apa istilahnya? Nggak bisa dihilang dari sampai sekarang maksudnya begitu. Jadi contohnya kayak pengakuan dosa, kayak contohnya apa? Gimana ya? Begini bang, soal dosa asal toh, bang. Tidak, Bang tidak. Kevin, dosa Mas, asal tadi- itu kan ada pembaptisan, itu kan untuk Iya, ya. membebaskan Ya. dari dosa asal. Itu ada pembaptisan. Seperti Yesus dibaptis di padang gurun oleh Yohanes. Tapi Yesus kan bukan dibaptis oleh air, tapi melainkan dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes berkata, inilah dia. Yohanes saja mengaku pada saat itu, orang ini datang sebelum aku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak, ya kan? Nah, begitu berarti Yohanes itu datang untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Gitu loh bang. Nah pembaptisan itu menghapus dosa asal, dosa Adam dan Hawa. iya. Baik, saya boleh ngomong sebentar ya teman-teman. Yang saya tidak habis pikir setelah saya berdialog, berdiskusi bertahun-tahun dengan saudara-saudara kita Kristen yang selalu mengatakan Adam mewariskan dosa, itu tidak ada dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu nggak ada. Berarti itu fitnah. Nah sekarang cerminan yang muncul kemudian adalah di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Nah, kalau saudara-saudara kami Kristen selalu mengatakan Adam mewariskan dosa, Adam mewariskan dosa, itu kan memfitnah Adam namanya. Kami berpikir jangan-jangan kalian ini adalah keturunan iblis. Atau orang-orang yang di mana di dalam kitabnya Yahudi ada mewariskan dosa, Bang? Itu Di kejadian itu bang. Iya, Kejadian 3 mengadakan permusuhan. Itu bukan itu berarti kalau dibaca, Adam tidak kalau mewariskan dibaca- dosa. jelas semua bang. Ada lah, Adam Bang. tidak mewariskan dosa. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa itu di mana? Dosanya Adam itu dan Hawa itu dia dosanya tidak taat pada Allah. Ya, terus kenapa dilimpahkan ke kita? Bukan, iya, karena itu sudah menjadi Kan orang- turun temurun itu di Loh, sejak kapan? Di mana kita dilarang makan buah ilmu pengetahuan? Di mana? Larangan itu cuman ada kepada Adam. betul. Larangan ke kita itu jangan makan babi. Itu. Sekarang masalahnya adalah Anda makan enggak setelah dilarang? Kalau Jangan Anda salahkan Adam. Kok Adam kau salahkan? Adam dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Cuman Adam yang dilarang itu, kita enggak. Jadi ketika Adam melanggar itu ya Adam aja yang melanggar, bukan kita. Kita melanggar ketika ada hukum Tuhan datang ke kita. Apa hukum Tuhan yang datang ke kita? Jangan makan babi. Jangan ada ilah lain. Bang, Itu. abang, Nah, gini bang. nah sekarang ketika Anda memakan babi, Anda sendiri yang melanggar firman Tuhan, bukan Adam yang menyebabkan Anda. Anda yang mau, bukan Adam yang wariskan itu. Adam yang mau, Anda yang mau, bukan Adam. Sekarang ada perintah jangan makan babi. Begini. Tetapi Anda memakannya. Yang salah Adam gitu. begini loh Bang Jom. Gimana? Kembali aja yang tadi Bang Jom. Toh
terkait dosa Adam. Manusia itu kan udah jatuh ke dalam dosa karena berawal dari Adam. Nah, ini fitnah Hawa. ini fitnah, Tunggu. fitnah. Karena kalau mereka taat Bang Jo, mereka tidak diusir dari Taman Eden. Ya mereka yang diusir, kita tidak. Sama lah kita diusir juga. Oh Intinya enggak, sekarang kita salah. buktinya begini loh Bang Jom. Buktinya perempuan sekarang itu melahirkan sakit, ya kan? Kerja pun susah, toh membanting tulang. Kalau ke kita itu tidak berlaku, berarti hidup kita sekarang itu enak Di Eden. kalau tidak kerja, toh. Di Eden gitu. Nah, kita di Eden sekarang. Sekarang saya tanya samamu, sebelum Adam diciptakan, Tuhan merancang menciptakan Adam untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Mengisi Eden. Nenekmu kiper, kan lucu kadang kau ini. Baiklah kita menciptakan manusia untuk mengisi bumi, berkuasa atas ikan di laut, kambing di Betul. daratan, burung di atas udara, dan bom-bom di atas Iya. pohon. Itu jelas dalilnya. Iya. Untuk mengisi Di Eden. Maksudnya Mengisi bumi. buminya ada di bumi apa Eden itu ada di bumi, di dalam bumi. Masalah generasi. Taman yang ada di Eden dengan bumi itu berbeda, Cak Ayu. Dalilnya mana? Loh, coba Anda baca Kejadian 3. Atau Anda baca Kejadian 2. Anda baca di situ. Setelah terciptanya alam bumi, apakah kemudian taman yang ada di Eden sudah dibuat? Enggak. Anda harus paham itu. Harus Anda pahami bahwa Adam diciptakan bukan untuk di Eden. Adam dicipta untuk di bumi. Kejadian 1 nomor 26 Anda baca coba. Di mana Adam harus menetap? Di bumi atau di Eden? Kejadian 21. Kok kejadian 21? Kejadian berapa? Kejadian 21 itu masalah Abraham. Kejadian 1. Ya. Kejadian 21, kejadian 2, kejadian 3 aja deh. Atau kejadian 2 dulu, kejadian 2 biar kamu itu bisa paham sedikit lagi. 2. Itu suara apa itu? Itu suara apa? Bang Juma mungkin. Oh ya? Iya. Fitnah lagi kan? Coba baca kejadian 2 deh, buka kejadian 2 buka. 2. Kejadian 2. Ketika Allah. Itu. Ketika Allah Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Kamu baca kejadian berapa? Kejadian 2 nomor berapa itu? 2, ayat 2. Nah, terus. Hari ke-7, segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Terus. Kejadian 2:3 lalu Allah memberkati hari ke-7 itu yang menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nomor 4-nya baca. Nomor 4-nya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan telah menjadikan bumi dan langit. Hari itu sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Ya, ini setelah menjadikan bumi dan langit. Belum ada senak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas
dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Hmm. Mana ini Bang Jun? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari kedua 27. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu Tanah. dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Baru dibikin Ya, toh? Taman Eden. Baru dibikin. Membuat Taman Eden di sebelah timur. Oke. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke. Kamu baca tadi nomor berapa? Nomor 8 kan? 278. Selanjutnya Tuhan membuat, enggak, nomor 8-nya. Selanjutnya Tuhan membuat. Betul? Nah, sekarang baca kembali ke nomor 4. Apa yang dikatakan nomor 4? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan. Oke. Berarti kan Allah langit dan- menciptakan langit dan bumi. Sudah kan? Sudah kan? Sudah kan? Terus? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sudah kan? Ada nggak Eden di situ? Diciptakan pada saat dibacakan riwayatnya penciptaan bumi. Ada Eden? Belum. Di situ. Belum. Eden bukan di bumi berarti. Gini Bang, kalau menurut Tidak ada juga jelas seperti itu Bang Jum. Loh, Iya, di situ dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada Betul. waktu diciptakan. Selesai kan? menurut Selesai. menurut Lalu Eden Di gimana? di dua kan begini, Menurut selesailah pemahaman penciptaan saya, langit dan itu bumi, surga, Bang. ya toh? Hmm. Hmm. Selesailah penciptaan Langit langit dan bumi. Setelah itu Dan bumi. setelah itu, Yesus menciptakan itu Adam, ya kan, dari Oh, Yesus tanah. menciptakan Dan Adam. Yesus aja belum ada. Allah menciptakan Allah itu selanjutnya Allah membentuk manusia itu dari tanah, ya toh. Setelah mencipta langit dan bumi, Allah membentuk manusia itu dari tanah, lalu ditempatkannya di Eden, ya kan? Eden baru dibikin. Bukan, tidak ada di sini juga Eden baru dibikin. Coba Anda baca nomor 8-nya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nomor 8 Anda baca. Halo, selamat malam. Malam juga, saudara. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Kristen Protestan, Abang. Oke. Baik. Silakan, temanya ini ada percaya Yesus tidak binasa. Begini, Bang. Memang saya juga tidak begitu paham tidak begitu kuasai isi-isi Alkitab. Iya. Tadi saya menarik sekali tentang penyaliban dengan kematian Yesus Kristus. Iya. Coba Abang jelaskan waktu Yesus kan sebelum disalibkan Yesus masih perjamuan antara murid-muridnya. Iya. Diambillah anggur sama roti, itu pertanda inilah darahku, inilah dagingku. Coba jelaskan bagaimana mungkin kalau Yesus tidak mati dan juga kalau Yesus tidak tumpah darahnya di kayu salib. Coba hubungkan dengan ayat-ayat itu. Coba jelaskan. Iya. Baik. Yesus sudah menunjuk darah, inilah darahku, inilah dagingku.
Darah yang dimaksud Yesus di situ apa, Bang? Tidak kan begini. Anggur kan? Karena begini toh, Bang. Waktu di salib, Yesus kan mati di atas kayu salib. Nah, itu kan untuk pertanda bahwa kematian Yesus itu sebagai lambang saja di atas kayu salib. Karena Dari mana itu kan ilmunya? orang Kristen dengan minum anggur, dengan makan roti itu sebagai pengingat bahwa Yesus pernah mati, bahwa Yesus pernah tumpah darahnya di atas kayu salib. Itu kan sudah ada ayatnya bahwa Yesus pernah perjamuan dengan murid-muridnya. Iya, perjamuan itu adalah untuk menguji siapa di antara muridnya yang akan berkhianat. Yesus sudah menunjukkan inilah darahku, anggur, dan inilah dagingku, roti. Nah, Minumlah, makanlah. Tidak ada darah beneran di situ, nggak ada darah beneran, nggak ada daging beneran. Di iya, situ, memang itu kan memang tidak ada darah yang benar dengan tidak ada itu kan sebagai lambang. Lambang Bagaimana mungkin dia mengatakan hal-hal demikian, inilah darahku, inilah dagingku. Tidak mungkin dia mengatakan hal demikian kalau dia tidak benar-benar mati di atas kayu salib, dan juga dia tidak. itu pekerjaan iblis. Itulah gunanya Yesus melakukan perjamuan terakhir ini, perjamuan kudus. Karena Yesus lanjutkan, satu di antara kalian di sini yang hadir yang akan mengkhianati aku. Iya, Siapa di saya antara? paham. Saya paham. Nah, karena ada- yang mengkhianati dialah yang menggantikan anggur ini menjadi darah beneran, menggantikan roti ini menjadi daging beneran. Dialah sang pengkhianat itu. Ya, untuk di logikanya saya, Bang, memang tidak masuk kalau sampai di situ. Karena begini, karena dia sudah menunjukkan bahwa nanti kan dia akan mati toh. Di mana Yesus mengatakan itu? Aku akan mati. Buktinya waktu dia perjamuan kudus, inilah darah, inilah daging sebagai Iya, pertanda. Sudah ada dagingku, sudah kutunjukkan dagingku, sudah kutunjukkan darahku. Kenapa harus kau ganti dengan darah beneran? Pengkhianatlah yang menggantikan itu. Gitu maksudnya. Maka dikatakan dengan Yesus, kenapa Yesus menyebut Yudas itu sebagai iblis? Karena dialah sang pengkhianat itu. Padahal sudah jelas-jelas darahku adalah yang kumaksud adalah anggur. Dan dagingku yang kumaksud adalah roti. Tapi sang pengkhianat benar-benar menginginkan aku mati. Iya, saya paham itu. Kayak yang pengkhianat dia menginginkan aku mati, dia bilang toh. Nah, terus bagaimana mungkin dia bicara seperti itu, saya bilang. Kalau dia tidak benar, karena memang dia sudah tahu memang bahwa dia sebentar dia akan dihukum mati, bahwa dan juga dia darahnya bukan. akan keluar sebagai Salah. tanda untuk pengingat. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya aku akan mati, aku akan begini. Enggak, anak manusia yang dibilangnya. Anak manusia yang memang dia tidak mengatakan aku akan mati dan juga aku akan keluar darah. Dia tidak mengatakan hal demikian. Tetapi tanda-tanda seperti itu kan kita juga harus berpikir. Kenapa dia bisa mengatakan hal demikian? Anda yang sudah terlanjur didoktrin dengan salib, ya Anda harus memikir ke situ. Mau tidak mau, karena Anda sudah terlanjur didoktrin dengan salib. Anda tahu nggak yang salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa. Salib itu upaya iblis menghentikan Yesus, bukan keselamatan salib itu. Masa iblis yang menyelamatkan kalian? Kan lucu. Memang bukan iblis yang menyelamatkan. Kan kita sudah percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi semua umatnya, bagi yang percaya dia kan. Nah, kalau dia juru selamat, dia harus selamat duluan dong. Jangan dia juru selamat, justru dia yang tidak selamat. Bagaimana ceritanya? Ketika orang-orang Yahudi berkongkol-kongkol ingin membunuh dia,
bekerja sama dengan iblis, ya dia harus selamat dulu kalau mau jadi juru selamat. Jangan dia yang tidak selamat. Kalau memang dia ingin selamat duluan, tidak mungkin dia harus mengatakan inilah darah sebagai pertanda untuk mengingatku yang akan datang. Lah, orang Yahudi itu ketika mereka melakukan perjamuan, anggur itu sebagai simbol darah, Bapak. Iya. Terus kenapa harus digantikan menjadi darah? Beneran siapa yang ngajarkan menumpahkan darah? Yang ngajarin menumpahkan darah itu siapa? Tapi kita fokus di ini dulu. Di mana? Doktrin. Bukan doktrin. Lalu apa yang Anda ingin jual dengan salib ini? Salib itu, Pak, itu pekerjaan iblis. Iya, Yang ingin saya menyalib paham, karena Yesus memang itu iblis. Terus pada kenapa saat Anda itu kan memuja hukum. pekerjaan iblis? Kenapa Anda memuja pekerjaannya? Iblis Memang pada ingin saat itu menghentikan. kan hukum pada saat zaman-zaman itu harus disalibkan. Yang Tetapi, disalib ini orang benar atau orang bersalah? saya tanya abang sekarang, waktu perjamuan kenapa dia bisa ungkap sebagai pertanda untuk mengingat untuk Itu yang akan untuk datang? mendeteksi siapa yang di antara muridnya yang akan berkhianat. Ya Allah. Untuk mendeteksi bagaimana? Karena memang dia sudah tahu siapa yang menjual dan siapa yang berkhianat. Justru karena itu Tidak perlu di, lagi dia harus dia antara dia harus adili. di antara kalian ada yang akan mengkhianati aku. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Bukan berarti makan daging Yesus beneran, minum darah Yesus beneran. Yang dimaksud di situ adalah roti dan anggur. Tetapi iblis Iya, mau Yesus sampai betul-betul sekarang- mati. Sampai sekarang pun juga bang, kami kan orang Kristen minum anggur dengan makan roti itu sebagai tanda bahwa kami itu betul-betul percaya dia itu pernah mati dan juga pernah Ya. keluar darah. Itu saja. Iya, tapi yang menumpahkan darah Yesus itu iblis atau bukan? Saya tidak tanya antar hubungan yang kasmati. Loh, berarti Anda menerima tumbal dari iblis kalau begitu. Yang menumbalkan Yesus itu iblis. Yesus tidak pernah mau tumbal. Dan Tuhan Elohim tidak ingin tumbal manusia. Yesus itu datang menyelamatkan manusia dengan cara mengajar mereka menerima dirinya sebagai Mesias. Titik. Ketika orang-orang menerima dia sebagai Mesias, maka orang itu akan selamat. Nah, sedangkan orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang menolak Yesus ini Mesias. Makanya mereka ingin membunuhnya. Jadi membunuh Yesus adalah wujud bahwa mereka tidak suka dengan Yesus. Wujud bahwa mereka anti Yesus, anti Kristus. Jadi penyaliban itu adalah karya dari antikristus. Kalau Anda menerima penyaliban berarti Anda menerima karya antikristus. Saya menerima bahwa kematian Yesus adalah sebagai pertanda bahwa dia benar-benar mati dan juga dia pernah tumpahkan darahnya. Itu saja yang saya terima. Bukan berarti saya terima iblis karena pengorbanan iblis. Tidak. Yang mau Yesus mati siapa? Tuhan atau iblis? Saya tidak Nah, ini seperti situ, Bang. Ini doktrin yang ingin membunuh Yesus itu iblis, Pak. Jadi Kalau saya tidak mau ambil data-data lain lagi sebentar untuk menjebak saya sendiri karena begini. itu fakta. Saya paham. Anda mau menolak atau tidak menolak itu fakta. Yang ingin Yesus mati iblis. Nah, Anda ingin Yesus mati nggak? Ingin. Berarti Anda adalah Anda iblis. Bukan begitu, Bang. Loh, ku tanya dulu sama saudara. mau memperjelas Yang saja. menginginkan kematian Yesus itu iblis atau siapa? Saya hanya mau memperjelas saja kematiannya tadi karena dengan
perjamuannya itu dengan murid-muridnya. Loh, tadi itu Kenapa? tuh Bagaimana mungkin dia bisa kok bagaimana mungkin? melakukan perjamuan? Itu saja yang Itu yang saya untuk mau mendeteksi siapa di antara muridnya yang akan menjadi iblis, Bang. Di mana yang bilang itu bahwa saya melakukan ini untuk mau Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Siapa itu? Yudias. coba baca itu, coba baca yang ayat-ayat itu yang dia melakukan perjamuan. Itu untuk mendeteksi siapa di antaranya kan berkhianat, Tidak, paman. baca dulu. Baca dulu. Alah, baca saya dulu. sudah baca, saya udah tamat itu. Saya udah Bang Jum, tamat. Bang Juma, Hmm, ada satu pertanyaan Bang Juma. apa itu? Toh, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Darah apa di situ dimaksud? Nah, dia di situ pun tidak secara Anggur. detail dijelaskan. Anggur, Tunggu air dulu. anggur, air Entah- anggur. Entah itunya anggur atau susu atau kopi, itu urusan lain. Toh? Ya kopi lah, campur Dengar masako. dulu. Hmm. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Inilah roti lambang tubuhku yang dikurbankan bagimu dan demi pengampunan dosa. Nah, jadi pertanyaannya begini. Kata-kata darah, walaupun dia pegang susu pada waktu itu, tapi dia berkatanya inilah darahku, ya toh. Dia waktu itu pegang roti, tapi dia kata inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, ya kan? Nah, menjadi pertanyaannya, apakah kata-kata itu diubah atau memang aslinya gitu inilah darahku? Aslinya gitu. Kalau Bang Juma bilang itu Aslinya. kalau Bang Juma itu kopi atau susu atau anggur, kenapa dia tidak bilang inilah anggur yang dikurbankan bagimu? Ya, itu Bang untuk Juma bilang menguji. asli, ya kan? Asli, Ya kan? tapi asli anggur, asli roti. Itu untuk menguji siapa di antara muridnya yang akan berkhianat kepadanya dengan cara memberikan dirinya kepada penguasa untuk dibunuh, untuk ditumpahkan darahnya dan juga untuk dagingnya gitu loh. Itu maksudnya. Dan ternyata tampil di sana Yudas. Begitu. Coba Anda baca Yohanes 13 itu nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya? Supaya iblis bisa menghentikan Yesus. Apa tujuan iblis menghentikan Yesus? Supaya misi penyelamatan Yesus itu berhenti. Jangan lagi Yesus menyelamatkan anak Adam. Karena iblis mau anak Adam itu seluruhnya masuk ke neraka. Siapapun yang turun, siapapun yang Kita diutus paham. oleh Tuhan, Kita pasti paham iblis soal itu, berusaha Bang. untuk menghentikan. Misi penginjilan Bang Juma. Yesus itu dihentikan oleh iblis. Kita paham semua sampai Dengan di situ. cara apa? Dengan cara apa? Iblis menghentikan Iya, kita penginjilan paham Yesus. semua sampai di situ. Dengan sehingga- cara apa kalau Anda paham? Dengan cara apa iblis menghentikan Yesus? Coba. Nah, Seandainya enggak mau Yesus jawab kan? Coba Saudara Bibi Bilung. Dengan cara apa Begini. iblis menghentikan Yesus? Ah, Dengan cara apa? iblis Menghentikan pada Yesus dasarnya tunggu dulu. Iblis pada dasarnya dia tidak bisa mengalahkan atau menghentikan Yesus pada dasarnya. Yes. Bukti pertama, ya toh? Betul. Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kau Betul. anak Allah, jatuhkanlah dirimu. ya kan? Betul. Nah, Betul. begini, intinya Maka Yesus itu dia begini, belum selesai. Yesus itu dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis, ya toh? Apalagi dengan manusia, dengan rencana-rencana jahat tua-tua yang ya toh? Maka dia Ahli-ahli diselamatkan. Taurat dengan tunggu dulu, belum selesai. Makanya yang disalib bukan dia. Belum ke sana lah. Ya kan? Berhasil nggak dia disalib? Berhasil disalib tapi Berarti dia bukan karena dikalahkan sama musuhnya berarti. Berarti dia Belum. dikalah. tidak. Berarti dia dikalah. Pada dasarnya Yesus itu tidak bisa dikalahkan. Karena itulah dia nggak bisa Buktinya, sudah ada disalib. bukti. Nah, Yesus itu disalib karena itu skenario nya begitu, alur filmnya Iya, seperti itu, iya, yang seperti yang saya bilang. Ya ampun.
Yesus itu Skenarionya seperti itu, Bang. diselamatkan, yang menggantikan itulah yang dijadikan Tuhan sebagai Kristus untuk mereka. Coba kau baca. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Baca itu. Banyak kali pusing. Iya memang harus kayak Kisah begitu. Para Rasul. Ya. Jadi Yesus yang menggantikan Yesus itu dijadikan sebagai Kristus bagi orang-orang yang menyalib Yesus. Maka orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian. Nah, ayo. Masa lihat Begini, Bang. penonton ini bilang bibilung ODGJ anjir. Jadi begini, Pak. Taping yang benar. Yang disalib itu memang Sedikit. Taping yang benar. Yesus kan lahir di dunia ini, tubuhnya sudah ada tubuh. Sudah Terus? jadi manusia. Ya wajarlah kalau dia digantung malah ini tubuhnya, tapi rohnya yang ke surga. Untuk apa dia disalib? Untuk apa? Tubuhnya yang disalib, tapi bukan rohnya yang disalib. Untuk rohnya naik ke apa? surga. Untuk apa penyaliban itu? Untuk apa? Apa tujuannya Bang penyaliban Juma. itu? Ya, Bang Juma, Itu- skenario itu filmnya terjawab ya toh? waktu film lagi. Abang dengar dulu. Iya, Itu sudah skenario. terjawab Lanjut. bahwa dia sudah melakukan perjamuan. Itu sebagai pertanda. Kenapa juga orang ini ngotot Yesus harus disalib? Kok kayak iblis. Yang mau Yesus disalib, yang mau Yesus mati itu iblis. Kok Anda juga mau? Gimana sih? Kok Anda ini pingin kali Yesus dibunuh? Penjahat juga rupanya ente. Seandainya kalau Yesus tidak dihalangi pada saat itu, apakah semisinya sampai sekarang? Apakah dia masih hidup? Gak mungkin lah sampai berbeda keyakinan sampai sekarang. Pasti semua di kolong langit ini adalah Kalau satu. sekiranya Yesus itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, tidak ada Kristen. Tidak ada Tidak ada Muhammad Katolik. juga. Kenapa? Tidak ada agama Islam juga. Kenapa tidak ada agama? Kan tidak ada hubungannya itu. Agama Bang itu bilang, hanya Bang Juma bilang ada sebagai- hubungannya dengan Muhammad. Lah, Nabi Muhammad itu datang sebagai penutup para nabi. Sedangkan Kristen ini datang untuk melegalkan, membenarkan penyaliban. Agama itu hanya sebuah nama saja, Bang. Iya, Agama. Sekte, organisasi itu yang dibuat Organisasi, manusia. partai. Partai. Sebuah Betul. partai. Partai Kristen. Iya. Betul. Sebuah Ada. nama Toh? saja itu. Partai Kalau memang Kristen. dia masih Orang- hidup sampai sekarang, ajarannya pasti satu lah. Nggak mungkin Iya. ada perbedaan. Nah, sekarang kalau Yesus itu tidak disalib, bisa nggak dia memberikan hidup kekal kepada yang lain tanpa penyaliban? Filmnya bukan begitu, Bang Jum. Oh, film lagi, film. Sama aja lah. Maksudnya kisahnya, maksudnya rencana skenarionya tidak seperti itu. Ya. Skenarionya ada di Amsal 21:18. Itu baca, sutradaranya Amsal. yang bikin itu. Ya, Amsal. Amsal 21 nomor 18. Itu skenarionya. Aku pun baru buka-buka Alkitab ini, Bang Jum. Ya, makanya beruntunglah kau ketemu denganku. Banyak kau belajar. Amsal. Dengan itu abang satu juga tadi yang mualaf, memang saya kurang setuju yang dia bilang aturan-aturan Kristen, tidak ada hukum-hukum ini yang dia bilang. Makanya saya berbalik. Kalau menurut saya, dia itu hanya takut dengan aturan saja. Amsal berapa? Hukumnya saja 21. sih dia berbalik. Amsal 21. Ayat keberapa, Bang Jum? 18. Hat orang fasik dipakai sebagai
tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di situ? Siapa orang jujur di situ? Yesus lah orang jujur. Siapa pengkhianat? Ahli-ahli Taurat, Siapa pengkhianat? Yudas. orang-orang Farisi. Yudas. Ya itu kan satu grup toh. Iya, tapi Mereka itu ya kan satu. kan cuma satu doang yang jadikan pengganti. Masa satu kampung menggantikan Yesus digantung? Pengkhianat itu siapa? Coba baca Amsal 23 nomor 17. Siapa pengkhianat itu? Siapa orang fasik itu? Amsal 23:17. Itulah orang fasik itu. Siapa yang fasik? Apa katanya? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Amsal Tetapi berapa yang kau baca? Amsal 23:17. Apa? 23:17. Apa bunyinya di situ? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi Terus? takutlah akan Tuhan. Berarti memang kau betul-betul Senantiasa. terbukti memang betul-betul kamu tidak pernah baca Bible. Amsal 17:23. Orang fasik masa nggak ngerti? Amsal 17:23. Berbicara fasik itu adanya di Amsal 17. 21, 22, 23, 24, 25 itu bicara orang fasik. Orang fasik menerima hadiah Suap. itu suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan Jalan hukum. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang menjadi pengganti orang benar? Orang Fasik. Siapa yang fasik? Adalah fasik. penerima. Ya Yudas lah. Jadi yang menggantikan orang fasik siapa? Yang menggantikan orang benar siapa? Itu suapan. Makanya Yesus mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di kitab Amsal. Aku orang benar, aku orang jujur. Ketika aku digiring untuk disalibkan, yang menggantikan aku pengkhianat, yang menggantikan aku orang fasik. Siapa dia? Apa dia? Hah? Siapa dia? Bukan Yudas, kayaknya. Lalu siapa? terjemahan yang Siapa? salah. Siapa? Saudara Arjan Malari yang gantikan gitu. Segiliran dikasih dalil, bukan Orang Yudas fasik katanya. menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Membelokkan hukum. Kan? Yang tadinya Betul. yang tadinya salib itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak Yesus, dirubah menjadi salib adalah keselamatan. Dibelokkan hukum itu. Terlalu jauh lah beloknya ke Bang Juma. Saudara, coba ya. Yang disalib ini, yang dikenai hukum ini adalah orang fasik, pengkhianat, pemakan Bang suap. Juma, Kenapa Yesus yang disalib? Kenapa Yesus Bang yang Juma. disalib? Karena Yesus dianggap orang bersalah, kan? Nah, percaya Dia nggak orang Yesus dianggap yang bersalah. membawa keselamatan? berarti Yesus ke adalah dunia? korban salah sasaran berarti. Salah sasaran ya, betul. Salah tangkap. Nah, karena iya betul. Karena dia salah sasaran dan salah tangkap, itu Bagaimana? iyalah. Yesus salah tangkap. Aduh, Secara nyata apa kesalahan dia? enggak ada. Enggak ada. Terus kenapa disalib? Pada orang hakim pada waktu itu bilang, saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini. Terus Karena dicampur dengan masalah politik pada zaman itu, ini kan main demo-demo kayak sekarang ini orang demo suara massa kan lebih banyak. Makanya untuk meredam suasana maka
Yesuslah disalib. Sebetulnya hakimnya bilang tidak ada salah satu pun yang kutemukan pada orang ini. Nah, sekarang kalau tidak ada salahnya, berarti Yesus itu orang benar kan? Betul. Orang benar ini diselamatkan Orang nggak? benar disalib. Ya itu berarti salah tangkap. Tidak begitu Hakimnya dalilnya. yang salah. Orang benar, enggak begitu. Salahnya Orang gimana sih? orang benar ketika diajukan untuk disalibkan digantikan oleh si pengkhianat. Tidak ada. Begini loh Bang Juma. Itu yang Ya, betul. toh. Begini Anda dulu. baca dalil tadi. Apa gunanya Anda baca dalil Betul. Amsal 21:18 itu? Betul. Kayaknya dalil itu bukan begitu. Masa pemahaman. Yesus salah Begini, saya kan tangkap? salah tangkap. Jadi Yesus itu korban salah tangkap. Betul. Ya Allah Karena ya dia Karim. salah tangkap maka ya toh, karena dia salah tangkap maka kisahnya itu, skenario filmnya itu sesuai yang dinubuatkan. Dia Nonton datang film. untuk mati. Nonton film ini. Nonton film, maksudnya biar penonton ini paham juga yang di bawah, nggak tapping aja gitu kan. Berarti Yesus ini Mereka korban bilang saya salah lucu, tangkap apalagi dia. kalian. Bahaya ini. Korban salah tangkap ternyata Yesus ini. Salah tangkap. Begini loh Bang Juma. Oh, hakim saja begini. Coba kayak kita lah di Indonesia, toh, ya kan? Di persidangan hakimnya bilang orang ini tidak ada melakukan kesalahan. Iya. Tapi karena masa di luar ribut-ribut lempar batu, kan kejadiannya seperti itu juga pada zaman Yesus itu kan.